Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini secara penanggalan kalender Hijrah kita sudah berada pada tanggal 9 Sya'ban 1447 Hijrah. Artinya kita sudah berada 9 hari dengan hari ini di bulan Sya'ban. Nah, tentu tidak beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Ada doa yang sering terbaca oleh kita ketika kita berada di bulan Sya'ban. Tapi doa ini hanya doa. Ketika kita lihat di dalam hadis, tidak ada doanya seperti ini. Tapi sering kita membaca, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sa'bana wa barik lana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, Engkau berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan Engkau berkatilah kami dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Makanya bulan Sa'ban dan persiapan spiritual menyongsong Ramadan. Karena setelah Sya'ban secara kalender Hijrah pasti Ramadan lagi. Maka Sya'ban dan persiapan spiritual menyongsong Ramadan. Yang pertama, bulan yang terlalaikan, padahal dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bulan-bulan yang sering terlewatkan oleh kesadaran umat adalah bulan Sya'ban. Ia berada di antara Rajab yang dimuliakan dan Ramadan yang diagungkan. Karena berada di tengah dua bulan besar itulah banyak manusia lalai darinya, padahal justru di bulan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah. Seakan sedang memanaskan ruh, membersihkan hati dan menyiapkan jiwa untuk memasuki madrasah agung bernama Ramadan. Yang kedua, bulan Sya'ban bulan yang dilupakan manusia. Dalam riwayat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjawab dengan kalimat yang mengguncang kesadaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, zalika syahrun ya'fulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Jawaban daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kepada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, itulah bulan yang sering dilalaikan manusia. Berada di antara Rajab dan Ramadan, padahal di bulan itu amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam. Maka kata Rasulullah, aku suka jika amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Artinya hadis ini membuka daripada tabir penting Sa'ban itu adalah bulan evaluasi amal, bulan presentasi catatan daripada perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seorang hamba menyambut Ramadan itu tanpa memperbaiki bekalnya terlebih dahulu? Bahkan dalam riwayat yang lain kita jumpai bahwasanya ketika di bulan Sa'ban inilah kesempatan untuk membayar utang. Bagi kita yang ada berutang di Ramadan tahun yang lalu, maka di bulan Sa'ban itu kesempatannya untuk membayar. Nah, lalu timbullah pertanyaan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah di bulan Sa'ban? Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha menuturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala siyama syahrin illa ramadana wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara siyaman minhu fi sa'bana. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, kata beliau. Dan aku juga tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah dibandingkan di bulan Sa'ban. Tapi tidak ada pula dalam suatu riwayat yang menyebutkan itu adalah kesahihan hadis disebutkan tanggalnya. Mungkin kita mendengar selama ini disebut dengan nisfu Sa'ban. Ternyata ketika lihat itu hadisnya adalah hadisnya lemah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sa'ban banyak melaksanakan puasa sunnah. Ini menunjukkan bahwa Sa'ban itu latihan rohani, bukan sekedar bulan penantian. Bisa dilatihkan itu adalah dengan puasa sunnah, bisa qiyamul lail, bisa tilawah, kemudian sedekah yang diperbanyak di bulan ini. Yang berfungsi dia itu adalah sebagai pemanasan iman, agar ketika Ramadan nanti datang jiwa kita tidak kaget, hati kita tidak malas, dan ibadah tidak terasa berat. Karena kita sudah membiasakan. Biasa bangun tengah malam, kita sholat malam, sholat tahajud, kita baca Quran, dan lain segala macam. Maka yang ketiga, Sa'ban itu sebagai bulan penataan hati. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga saja, tidak, tetapi tentang hati yang hidup. Maka Sa'ban hadir itu sebagai waktu untuk membersihkan penyakit-penyakit batin. Karena penyakit-penyakit batin ini siapapun kita bisa dihinggapi. Tidak pilih manusianya, kayakah dia, miskinkah dia, pejabatkah dia, rakyat biasakah dia, asalkan dia bisa dihinggapi dengan penyakit-penyakit batin. Ketika seseorang mendapatkan penyakit-penyakit batin ini, tidak ada obatnya oleh dokter, tidak ada resepnya oleh dokter, tidak ada dokter spesialisnya. Apa itu penyakit-penyakit batin itu? Yang pertama disebutkan dengan riya, yang kedua adalah hasad, yang ketiga dendam, yang keempat adalah cinta dunia yang berlebihan, dan banyak lagi penyakit hati yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Asy-Syamsi ayat 9 sampai 10.
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Di sini sumbernya semua, di hati itu. Apa kata para ulama ketika kita baca dalam riwayat menyebutkan bahwa penyucian jiwa itu tazkiyatun nafs, tidak bisa dia instan. Dia butuh waktu, dia butuh mujahadah, dia butuh kesadaran. Maka Sya'ban itu adalah waktu yang terbaik untuk memulainya, agar Ramadan ini nanti adalah menjadi puncaknya, bukan permulaan. Apa hikmah ulama tentang persiapan sebelum Ramadan ini? Sebagian salaf dia berkata, innama ramadhanu sukun rabiha fiha qaumun wa khasira akharuna. Ramadan itu, kata para salaf, sebagian salaf mengatakan ibaratnya adalah seperti pasar. Di pasar itu ada yang beruntung, di dalamnya untungnya besar, tapi ada juga yang merugi. Siapa yang dia mendapatkan untung yang besar di bulan Ramadan, itu adalah biar untung dia, itu adalah ibadah Ramadannya berbekas. Tapi siapa yang melaksanakan puasa, dia adalah melaksanakan puasa tapi dia rugi. Itu hanya dia dapat menahan haus dan lapar saja, tapi nilai ibadah puasanya tidak dapat. Maka orang yang beruntung itu bagaimana? Adalah mereka yang sudah bersiap sejak daripada bulan Sya'ban ini. Sedangkan orang yang merugi itu adalah mereka yang baru terbangun ketika Ramadan itu hampir pergi. Dalam satu riwayat, Imam Abu Bakar Al-Balkhi dia pernah berkata, syahru Rajabin syahruz zar'i wa Sa'banu syahrus saqi wa Ramadanu syahrul hasadi. Artinya apa? Rajab adalah bulan menanam, Sa'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulannya memanen. Bagaimana mungkin kita adalah bisa berharap memanen yang baik jika adalah benih yang kita tidak ditanam? Bagaimana mungkin kita adalah berharap panen yang baik, ladang kita tidak disiram? Makanya Sya'ban dan kesungguhan menyongsong tamu agung. Ramadan itu tamu agung, tamu yang mulia. Sementara kita manusia saja, kalau ada kedatangan tamu ke rumah kita, kemudian diberitahu sebelumnya, itu pasti kita mempersiapkan segala sesuatu. Kalau tidak, malu. Ini adalah tamu yang mulia. Ramadan itu adalah tamu mulia. Orang yang beriman, yang beradab, tentu mempersiapkan dirinya sebelum tamu agung itu datang. Apa langkah-langkah yang dia lakukan? Membersihkan rumah hati. Yang kedua, menata hati, menata waktu, dan yang ketiga adalah meluruskan niat. 3 hal ini kita lakukan, artinya kita memasuki bulan suci Ramadan itu bukan harus kita pergi balimau kemana-mana. Untung saja tempat balimau sekarang ini sudah banyak yang hancur. Lubuk Menturun lah takwik orang baik, Lubuk Peraku takwik orang baik. Kemana lagi mau pergi? Lembah Hanai sudah hancur. Untung aja sudah banyak yang hancur. Sehingga sekarang ini Bapak dan Ibu banyak loh kini mandi-mandi di Lubuk Begaluang. Itu pada tidak sehat airnya. Itu kan berkas limbah daripada karet. Makanya oleh orang kesehatan sudah dikatakan itu tidak boleh. Makanya jangan sambut Ramadan itu adalah dengan kelalaian. Makanya Sya'ban bukan bulan biasa. Ia adalah jembatan spiritual menuju Ramadan. Siapa yang melewatinya dengan lalai, dikhawatirkan nanti akan memasuki Ramadan itu dengan hati yang dingin. Namun siapa yang mengisinya dengan taubat, siapa yang mengisinya dengan ibadah, siapa yang mengisinya dengan muhasabah, insya Allah akan merasakan manisnya Ramadan dengan iman yang hidup. Nah, tentu kita berdoa kepada Allah. Apa doa yang kita baca?
Allahumma ballighna Ramadana wa inna ala siyami wal qiyami wa zakki nufusana bihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan, tolong kami untuk berpuasa dan berdiri salat malam, serta sucikan jiwa-jiwa kami di dalamnya, wahai Rabb semesta alam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.